Perkenalkan, nama saya Nilu Komang Paicawi Widyastuti Darayanti, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Udayana angkatan ke-20. Di sini, saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan materi mengenai kajian farmakologi obat dan penata laksanaan terapi terkait penyakit hipertensi. Baiklah, langsung saja. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, pola penyakit di Indonesia mengalami transisi epidemiologi selama 2 dekade terakhir, yakni dari penyakit menular yang semula menjadi beban utama, kemudian mulai beralih menjadi penyakit tidak menular. Nah, kecenderungan ini meningkat dan mulai mengancam sejak usia muda. Adapun penyakit tidak menular yang utama terjadi di antaranya ada hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik. Menurut American Heart Association tahun 2014, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang melewati batas normal. Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistoliknya berada pada angka 140 mmHg atau lebih dan tekanan darah diastoliknya berada pada angka 90 mmHg, terhitung dari 2 kali pengukuran dalam jangka waktu 5 menit. Adapun macam-macam hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat atau adanya faktor keturunan. Sedangkan hipertensi sekunder terjadi akibat adanya penyakit lain seperti ginjal dan diabetes mellitus. Nah, berikut merupakan klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC 7, di mana dibedakan menjadi 4, yaitu tekanan darah normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, dan hipertensi stage 2. Yang pertama, tekanan darah normal. Di sini memiliki tekanan darah sistolik sebesar kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Kemudian, pada klasifikasi prehipertensi, tekanan darah sistoliknya sebesar 120 sampai 139 mmHg atau tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Nah, untuk hipertensi stage 1, tekanan darah sistoliknya berada pada rentang 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastoliknya berada pada rentang 90 sampai 99 mmHg. Dan pada hipertensi stage 2, tekanan darah sistoliknya berada pada angka sebesar 160 mmHg atau lebih dan tekanan darah diastoliknya sebesar 100 mmHg atau lebih. Adapun faktor-faktor pemicu terjadinya hipertensi yaitu faktor genetik, obesitas, kelebihan asupan garam, dislipidemia, kurang olahraga, dan defisiensi vitamin D. Nah, gejala-gejala yang dirasakan pada pasien yang mengalami hipertensi yaitu ada nyeri dada, nyeri pada lengan, punggung, bahu, dan leher, sulit bernafas, pusing, mual muntah, dan merasa sangat lelah. Pasien hipertensi memiliki risiko terjadinya komplikasi penyakit lain, antara lain dapat terjadi komplikasi koroner, terjadinya stroke, serta terjadinya gagal ginjal. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan yaitu urinalisis, kadar gula darah, hematokrit, kalium, keratin, kalsium serum, profil lemak yang dilakukan setelah puasa selama 9-12 jam, termasuk pemeriksaan HDL, LDL, dan trigliserida. Kemudian ada elektrokardiogram dan pengukuran ekskresi albumin urin atau rasio albumin kreatinin. Berikut merupakan jenis obat dan penggolongan obat pada pasien hipertensi.
Pada penggolongan obat hipertensi ini terdapat dua golongan, yaitu ada first line drug dan second line drug. First line drug pada pengobatan hipertensi terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu diuretik, penyekat reseptor beta adrenergic atau beta blocker, kemudian penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor. Selanjutnya ada penghambat reseptor angiotensin atau angiotensin 2 reseptor blocker atau yang disingkat ARB, serta antagonis kalsium atau CCB. Kemudian yang kedua ada second line drug. Pada pengobatan hipertensi terbagi menjadi 4 kelompok obat, yaitu penyekat reseptor alfa adrenergic atau alpha blocker, penghambat saraf adrenergic, agonis alfa 2 sentral, dan vasodilator. Berikut merupakan penggolongan obat hipertensi beserta contoh jenis obatnya pada masing-masing golongan. Yang pertama ada diuretik, dibagi menjadi 3, ada thiazid, loop diuretik, dan diuretik hemat kalium. Kemudian pada calcium channel blocker ada fenilakilamin, benzodiazepin, dan dihidropiridin. Kemudian pada inhibitor sistem renin angiotensin dibagi menjadi 3, ada ACE inhibitor, ada angiotensin receptor blocker, dan direct renin inhibitor. Kemudian ada vasodilator. Kemudian yang terakhir ada adrenergic inhibitor, ada beta adrenergic blocker, alpha adrenergic blocker, dan central sympatholytics. Untuk contoh obat pada masing-masing golongan tersebut dapat dilihat pada gambar. Nah, berikut merupakan tabel rekomendasi obat hipertensi untuk penyakit penyerta yang diderita oleh pasien hipertensi. Adapun penyakit penyerta yang dapat berisiko pada pasien hipertensi yaitu ada gagal jantung, pasca infark miokard, risiko tinggi penyakit koroner, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronik, dan pencegahan stroke berulang. Nah, untuk rekomendasi obat hipertensinya dapat dilihat pada tabel yang disajikan. Selanjutnya merupakan interaksi obat yang dapat terjadi antar obat antihipertensi dengan obat yang lain. Berikut merupakan efek samping yang dapat ditimbulkan dari masing-masing golongan obat hipertensi. Di antaranya ada diuretik yang berefek samping yaitu sering buang air kecil, kemudian beta blockers dapat merasakan depresi, alpha blockers dapat menyebabkan tekanan darah menjadi rendah serta pusing, kemudian alpha agonis dapat menyebabkan hipertensi semakin meningkat apabila terjadinya salah dosis, dapat menyebabkan mulut kering serta rasa kantuk. Kemudian pada calcium channel blockers dapat menyebabkan kaki bengkak pada penderita yang mengkonsumsi golongan tersebut. Kemudian pada ACE inhibitor dapat menyebabkan batuk kering. Pada angiotensin receptor blockers dapat menyebabkan peningkatan potasium darah, dan pada golongan vasodilator dapat menyebabkan pembengkakan kaki. Berikut merupakan mekanisme kerja pada masing-masing golongan dari antihipertensi tersebut. Yang pertama, ada golongan diuretik, yang mana diuretik ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida dalam tubuh, sehingga dapat menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan curah jantung dan tekanan darah. Pada golongan diuretik dibagi menjadi 3, yaitu ada thiazid, ada loop diuretik, dan diuretik hemat kalium. Yang pertama, pada golongan thiazid bekerja dengan cara mengurangi penyerapan natrium dalam ginjal, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi urin. Selain itu, thiazid juga dapat melebarkan pembuluh darah sehingga lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, ada loop diuretik.
bekerja lebih cepat dan efek diuretiknya lebih kuat jika dibandingkan dengan golongan tiazid. Kemudian yang terakhir ada diuretik hemat kalium, yang mana golongan ini bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran urin dengan tetap menjaga kadar kalium di dalam darah. Obat ini bekerja dengan penghambat pertukaran sodium dan kalium di ginjal atau menghalangi hormon aldosteron. Selanjutnya, yaitu ada inhibitor sistem renin-angiotensin. Dalam golongan ini dibagi kembali menjadi 3, yaitu ada ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, dan direct renin inhibitor. Nah, pada golongan inhibitor sistem renin-angiotensin ini bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2 atau zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Nah, apabila dilihat mekanisme kerja dari masing-masing golongan dari ketiga golongan tersebut, yaitu yang pertama ada ACE inhibitor yang bekerja dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga dapat terjadinya vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Vasodilatasi ini akan menurunkan tekanan darah, sedangkan berkurangnya aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium dan retensi kalium. Yang kedua, angiotensin receptor blocker atau ARB bekerja dengan cara memblokade reseptor AT1 sehingga menyebabkan vasodilatasi, peningkatan ekskresi natrium dan cairan yang dapat mengurangi volume plasma dalam tubuh, serta menurunkan hipertrofi vaskular. Kemudian yang terakhir ada direct renin inhibitor, yang mana RAAS memegang peranan kunci dalam regulasi tekanan darah yang bekerja terutama melalui efek pada hormon angiotensin 2. Aktivitas RAAS yang berlebih adalah penyebab utama dari beberapa keadaan patologi karena angiotensin 2 akan meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ. Berikutnya ada golongan kalsium channel blocker. Nah, golongan kalsium channel blocker ini bekerja dalam menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel, sehingga menimbulkan efek vasodilatasi, memperlambat laju jantung, dan menurunkan kontraktilitas miokard, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Dalam kalsium channel blocker ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu fenilakilamin, benzotiazepin, dan dihidropiridin. Pada fenilakilamin bekerja dengan afinitas yang besar pada kanal kalsium di jantung, sehingga memiliki efek kronotropik dan inotropik negatif yang mirip dengan beta blocker. Kemudian benzotiazepin bekerja dengan mengikat pada reseptor GABA secara allosterik, di mana ia akan mengikat pada sisi lain selain sisi aktif dari reseptor GABA. Ketika diltiazem mengikat reseptor GABA, ia akan meningkatkan frekuensi dari pembukaan reseptor. Yang terakhir, ada dihidropiridin yang bekerja dengan afinitas yang besar pada kanal kalsium di pembuluh darah, sehingga memiliki efek vasodilatasi yang kuat. Selanjutnya, ada adrenergic inhibitor, yang mana obat golongan ini akan bekerja dengan memblok sistem saraf simpatik dengan cara menurunkan rangsangan simpatetik dari otak dan memblok reseptor adrenergik. Nah, adrenergic inhibitor ini terdiri atas 3 golongan, yaitu beta adrenergic blocker, alpha adrenergic blocker, dan central sympatholytics. Pada beta adrenergic blocker bekerja dalam menghambat reseptor beta 1 yang dapat menyebabkan penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard, sehingga dapat menurunkan curah jantung, dapat menghambat sekresi renin di sel-sel justaglomerulal ginjal dengan akibat penurunan produksi angiotensin 2, serta dapat menyebabkan timbulnya efek sentral yang mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas baroreseptor, perubahan aktivitas neuron adrenergik perifer, dan peningkatan biosintetik prostasiklin. Selanjutnya, ada alpha adrenergic blocker yang bekerja dengan cara memblokade
adrenoreseptor alfa 1 pada otot polos pembuluh darah sehingga akan menyebabkan vasodilatasi, menurunkan resistensi perifer dan menurunkan tekanan darah. Yang terakhir ada central sympatholitic yang bekerja dengan cara menurunkan aktivitas saraf simpatis. Yang terakhir ada vasodilator, yang mana golongan ini bekerja dalam penurunan tekanan perfusi yang kuat yang dapat mengaktifkan refleks baroreseptor. Pengaktifan dari baroreseptor menyebabkan meningkatnya aliran simpatetik, sehingga meningkatkan denyut jantung, curah jantung, dan pelepasan renin. Akibatnya akan terbentuk takifilaksis. Berikut merupakan tata laksana terapi pada pasien hipertensi. Yang pertama, ada golongan diuretik, yang mana diuretik ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida dalam tubuh, sehingga dapat menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan curah jantung dan tekanan darah. Pada golongan diuretik dibagi menjadi 3, yaitu ada thiazid, ada loop diuretik, dan diuretik hemat kalium. Yang pertama, berikut merupakan pedoman tata laksana terapi hipertensi berdasarkan JNC 8. Adapun pasien dengan hipertensi, yaitu berusia 18 tahun atau lebih, yang dilakukan implementasi pada modifikasi gaya hidup, penetapan target tekanan darah, serta memulai pengobatan penurunan tekanan darah yang didasarkan pada algoritma. Pada pasien hipertensi dibagi menjadi 2 populasi, yaitu ada populasi umum tanpa diabetes atau CKD dan pasien dengan diabetes atau CKD. Adapun pada populasi umum dibagi menjadi 2 usia, yaitu usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun dengan target tekanan darahnya kurang dari 150/90 mmHg, sedangkan pada pasien dengan usia kurang dari 60 tahun ditetapkan target tekanan darahnya kurang dari 140/90 mmHg. Pada pasien hipertensi dengan penyakit penyerta diabetes atau CKD dibagi menjadi 2, yaitu pasien seluruh usia yang disertai dengan diabetes tetapi tanpa CKD ditetapkan target tekanan darahnya kurang dari 140/90 mmHg. Sedangkan pada pasien seluruh usia dan seluruh ras yang disertai dengan CKD dengan atau tanpa diabetes ditetapkan target tekanan darahnya kurang dari 140/90 mmHg. Namun, khusus pada populasi ini, pengobatan dimulai dengan pemberian ACE inhibitor atau ARB yang dapat diberikan secara tunggal maupun kombinasi dengan kelas lain. Sedangkan untuk 3 populasi lainnya dibagi kembali menjadi 2, yaitu ada populasi ras non-kulit hitam dan ras kulit hitam. Adapun pada populasi ras non-kulit hitam dimulai dengan pemberian pengobatan dengan thiazid, ACE inhibitor, ARB atau CCB yang dapat diberikan secara tunggal maupun kombinasi. Sedangkan pada ras kulit hitam dapat dimulai dengan pemberian pengobatan thiazid atau CCB yang dapat diberikan secara tunggal maupun kombinasi. Nah, apabila seluruh pasien sudah diberikan terapinya masing-masing, maka dilihat apakah tekanan darah sudah mencapai tekanan darah target yang ditetapkan. Apabila sudah, maka terapi yang diberikan tersebut dapat dilanjutkan dan pasien tetap dimonitoring selama penggunaan obat tersebut. Apabila belum mencapai tekanan darah target, maka dilakukan penguatan pada gaya hidup pasien serta kepatuhan pasien. Selain itu,
Juga dilakukan peningkatan pengobatan hingga dosis maksimum atau mempertimbangkan penambahan pengobatan lain seperti ACE inhibitor, ARB, CCB, dan thiazid. Setelah pemberian pengobatan tersebut, maka dilihat kembali apakah tekanan darahnya sudah mencapai target atau belum. Apabila sudah, maka terapi tersebut dapat dilanjutkan dan tetap dilakukan monitoring pada pasien. Apabila belum, maka lebih dikuatkan lagi pada gaya hidup pasien serta kepatuhan pasien. Selain itu, juga ditambahkan kelas terapi yang lain yang belum dipilih di atas, seperti beta blocker, aldosteron, antagonis, dan yang lainnya, serta dilakukan titrasi pengobatan tersebut hingga dosis maksimum. Nah, pada pengobatan tersebut dilihat kembali apakah dapat mencapai target tekanan darah yang ditetapkan. Apabila iya, maka pengobatan dapat dilanjutkan dan dilakukan monitoring pada pasien selama penggunaan obat tersebut. Apabila belum, maka dilakukan penguatan pada gaya hidup pasien serta kepatuhan pasien dalam penggunaan obat-obatan antihipertensi tersebut, serta dilakukan titrasi pengobatan hingga dosis maksimum dan juga dapat ditambahkan pengobatan yang lain atau juga dapat dirujuk ke spesialis hipertensi. Selain itu, juga dilakukan penatalaksanaan terapi dengan indikasi khusus, yang mana pada indikasi khusus ini dibagi menjadi 6 indikasi. Yang pertama, gagal jantung dengan pengurangan ejeksi fraksi, kemudian ada post myocardial infarction, lalu ada coronary artery disease, kemudian ada diabetes mellitus, selanjutnya ada penyakit ginjal kronis, dan yang terakhir ada pencegahan terjadinya stroke berulang. Nah, dari masing-masing indikasi tersebut sudah dijelaskan pada gambar bahwa seperti apa farmakoterapi standar yang direkomendasikan serta farmakoterapi yang ditambahkan pada indikasi khusus tersebut. Selain itu, juga dilakukan penatalaksanaan terapi dengan populasi tertentu, yang mana pada populasi tertentu pertama ada pasien geriatri, yang mana pada pasien ini dapat mengalami hipertensi sistolik terisolasi atau peningkatan SBP dan DBP. Dalam populasi ini, terapi yang disarankan yaitu diuretik, ACE inhibitor, dan ARB. Kemudian yang kedua, ada populasi anak-anak dan remaja, yang mana pada populasi ini hipertensi sekunder lebih sering terjadi dibandingkan pada orang dewasa. Adapun terapi yang direkomendasikan pada populasi ini yaitu ACE inhibitor, ARB, beta blocker, CCB, dan thiazid. Nah, pada anak perempuan dikontraindikasikan pemberian terapi ACE inhibitor dan ARB. Selanjutnya, ada populasi African American, yang mana direkomendasikan pengobatan yaitu hidralazin, labetalol sebagai first line, nifedipin, dan metildopa. Selanjutnya, pada populasi kehamilan. Nah, pada kehamilan biasanya disebut dengan preeklamsia, yang didefinisikan sebagai tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu yang disertai dengan proteinuria onset baru. Nah, pada populasi ini direkomendasikan terapinya yaitu thiazid dan kalsium channel blocker yang dapat ditambahkan dengan beta blocker, ACE inhibitor, atau ARB. Selanjutnya, ada pulmonary disease, yang mana pada pulmonary disease ini diberikan terapi yang direkomendasikan yaitu beta blocker kardioselektif,
Yang terakhir ada populasi peripheral arterial disease, yang mana pada populasi ini target terapi yang direkomendasikan yaitu beta blocker dengan sifatnya yaitu alpha blocking seperti carvedilol. Nah, selain terapi farmakologi, pada pasien hipertensi juga dilakukan terapi non-farmakologi untuk mendukung keberhasilan terapi yang dilakukan pada pasien hipertensi. Adapun terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu melakukan modifikasi gaya hidup. Adapun modifikasi gaya hidup yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, penurunan berat badan jika pasien dirasakan kelebihan berat badan dari berat badan idealnya. Kemudian dilakukan pola makan DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension yang kaya akan kalium dan kalsium. Selain itu, juga dapat dilakukan diet rendah natrium, yang mana dilakukan pembatasan diet natrium yang idealnya sebanyak 1,5 gram per hari, yang mana setara dengan 3,8 gram per hari natrium klorida. Selain itu, pasien juga diharapkan untuk melakukan aktivitas fisik aerobik yang teratur selama kurang lebih 30 menit per hari. Nah, pasien juga dianjurkan untuk menghindari konsumsi alkohol dan juga berhenti merokok. Yang terakhir, pasien diharapkan untuk selalu melakukan kontrol terhadap tekanan darahnya. Selain terapi non-farmakologi, pada pasien hipertensi juga perlu dilakukan pemberian terapi farmakologi, yaitu yang pertama ada terapi tunggal atau monoterapi. Nah, pemilihan terapi ini tergantung pada derajat peningkatan tekanan darah dan adanya indikasi yang kuat untuk obat yang dipilih. Adapun terapi lini pertama yang dipilih pada pasien hipertensi yaitu ada ACE inhibitor, ada angiotensin 2 reseptor blocker, ada kalsium channel blocker dan thiazid. Selanjutnya merupakan terapi kombinasi pada pasien hipertensi. Nah, menurut European Society of Hypertension 2003, kombinasi dua obat untuk hipertensi ini dapat dilihat pada gambar 3 pada PowerPoint terdapat pada gambar yang disajikan, yang mana kombinasi obat yang dihubungkan dengan garis tebal adalah kombinasi yang paling efektif. Nah, adapun rasionalitas dari kombinasi obat antihipertensi yaitu yang pertama mempunyai efek aditif, yang kedua mempunyai efek sinergisme, yang ketiga mempunyai sifat saling mengisi, yang keempat penurunan efek samping masing-masing obat, yang kelima mempunyai cara kerja yang saling mengisi pada organ target tertentu, dan yang keenam adanya fixed dose combination yang akan meningkatkan kepatuhan pasien atau adherence. Selain itu, juga dilakukan penatalaksanaan terapi dengan indikasi khusus, yang mana pada indikasi khusus ini dibagi menjadi 6 indikasi. Ini juga agen lini pertama dan agen antihipertensi umum lainnya, beserta contoh obat yang dapat dilihat pada gambar yang disajikan pada PowerPoint. Selain itu, ini juga ada golongan antihipertensi alternatif yang dapat dipilih, beserta contoh-contoh obat dari setiap golongan pada gambar. Selanjutnya, ada terapi krisis hipertensi, yang mana yang pertama ada hipertensi emergensi, yaitu terjadi peningkatan tekanan darah sistolik atau tekanan darah diastolik masing-masing sebesar lebih dari 180 mmHg atau lebih dari 120 mmHg dan berhubungan dengan terjadinya kerusakan organ atau target organ damage. Yang kedua, ada hipertensi urgensi, yaitu terjadinya peningkatan tekanan darah yang sama seperti hipertensi emergensi. Namun, pada keadaan ini tidak disertai dengan kerusakan organ akut atau TOD.
Nah, pada hipertensi emergensi, target awal yang ditetapkan yaitu berupa pengurangan tekanan arteri rata-rata hingga 25% dalam beberapa menit menjadi beberapa jam. Nah, pada hipertensi emergensi, nitroprusid adalah agen pilihan untuk mengontrol dari menit ke menit dalam banyak kasus. Kemudian yang kedua, ada hipertensi urgensi, yang mana pada keadaan ini dipilih pemberian akut obat oral kerja singkat seperti captopril, clonidin, atau labetalol yang diikuti dengan pengamatan yang cermat selama beberapa jam untuk memastikan terjadinya pengurangan tekanan darah secara bertahap. Ini merupakan agen antihipertensi parenteral untuk hipertensi emergensi, yang mana ditetapkan obatnya, kemudian dosis dari tiap-tiap obat, onset kerjanya, durasi, serta efek yang kemungkinan dirasakan. Nah, dari terapi-terapi yang telah dilakukan pada pasien hipertensi, maka perlu dilakukan evaluasi hasil terapeutik yang telah dijalankan tersebut. Nah, adapun evaluasi yang dilakukan yaitu mengevaluasi respon tekanan darah 2 sampai 4 minggu setelah memulai atau membuat perubahan dalam terapi. Nah, apabila sasaran nilai tekanan darah sudah diperoleh, maka, tekanan darah tersebut tetap dipantau setiap 3 sampai 6 bulan dengan asumsi tidak ada tanda atau gejala penyakit organ target akut. Kemudian selanjutnya dilakukan, evaluasi yang lebih sering pada pasien dengan riwayat kontrol yang buruk, ketidakpatuhan, kerusakan organ target yang progresif, atau gejala efek obat yang merugikan. Selain itu juga hendaknya memantau pasien untuk tanda dan gejala penyakit organ target yang progresif. Selanjutnya, dilakukan juga pemantauan proteinuria, terdapat atau tidaknya perubahan fungsi ginjal, dan yang lain secara berkala. Dipantau juga efek obat yang merugikan yang terjadi 2 sampai 4 minggu setelah memulai agen baru atau peningkatan dosis. Kemudian setiap 6 sampai 12 bulan apabila keadaan pasien stabil. Dan yang terakhir, dinilai kepatuhan pasien dengan regimen secara teratur. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan PowerPoint ini. Nah, sekian penyampaian materi yang disampaikan pada video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.